Shalom, Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Awali Bersama dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15, lalu disambung dengan Hosea 11 ayatnya yang pertama. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat menampakkan malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat tidak dibayangkan jika kita mengalami sebuah pengungsian yang sangat crowded, yang sangat kacau. Kita harus mengungsi dari tempat yang kita pikir tempat itu aman, tetapi kita harus pergi dari tempat itu karena kita dikejar-kejar oleh suatu hal yang mengintai kita, sesuatu hal yang membuat kita harus pergi, masalah yang membuat kita harus keluar dari tempat itu. Sungguh tidak enak pada waktu kita berada di dalam sebuah pengungsian dan harus pergi di tempat di mana seharusnya mungkin kita harus berada. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini juga terjadi oleh Tuhan Yesus di masa kecilnya. Kita bisa melihat bagaimana ibu dari Tuhan Yesus harus mengungsi ke Mesir dengan menggendong seorang bayi. Dia harus pergi membopong anaknya untuk pergi ke Mesir. Sangat-sangat tidak mudah, sangat-sangat susah pada waktu itu. Karena sekali lagi kita tahu bahwa Raja Herodes sedang memburu Tuhan Yesus yang masih kecil dan ingin membunuhnya. Dan sekali lagi malaikat Tuhan berkata kepada orang tua dari Tuhan Yesus pada waktu itu untuk segera pergi ke Mesir, untuk mengungsi ke Mesir. Sungguh tidak enak apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu kecil. Sungguh tidak enak apa yang dirasakan oleh kedua orang tua dari Tuhan Yesus pada waktu kecil. Ya, tetapi di balik hal yang tidak mengenakan ini, di balik hal yang sangat crowded dan sangat mencekam itu, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik. Ya, sekali lagi di dalam peristiwa Tuhan Yesus harus mengungsi ke Mesir, bagaimana Tuhan sudah merancangkan hal itu, Tuhan sudah menentukan hal itu, dimana kita bisa melihat dari Hosea 11 ayat yang pertama bahwa Allah memanggil anaknya dari Mesir. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, meski di dalam gelap dan keputusasaan yang kita alami, meski di dalam tekanan dan himpitan yang kita alami, tetaplah percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dan tujuan yang sempurna. Meski kita harus melarikan diri, mengalami pengungsian di dalam masalah, di dalam keadaan yang kita alami, tetap ingat Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan itu lebih utama dari apa yang kita pikirkan. Kita bisa merancang rancangan hal yang baik, tetapi jika Tuhan punya rencana yang lain, kita harus ikut rencananya Tuhan. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.
rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Kejadian apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah sebuah contoh yang sangat indah. Bagaimana Allah telah merancangkan setiap kehidupan setiap orang. Bahkan kehidupan dari Tuhan Yesus pun pada waktu di bumi, Allah merancangkan kehidupan dari Tuhan Yesus. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Walau kita berada di dalam tekanan, di dalam himpitan, di dalam pengungsian, tetap percaya Bapak Ibu bahwa Allah yang besar itu terus menyertai kita. Ya, Tuhan Yesuslah yang besar itu juga menyertai kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengalami setiap hal yang menghimpit di dalam hidupnya. Dari kecil ia harus ditekan, ia harus dikejar-kejar. Semuanya menghimpit hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna, teladan yang sempurna. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang akan terus menyertai kita, karena Dia mengerti setiap permasalahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berpegang di dalam Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita, walaupun kita di dalam himpitan, di dalam masalah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk teladan yang Kau berikan bagi kami. Kasih-Mu yang besar menyertai kami, yang terus memegang kami, menuntun kami walaupun kami berada di dalam himpitan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu itu. Tuhan, biarlah kami terus memegang setiap janji-janji-Mu. Biarlah kami terus percaya kepada-Mu bahwa Engkaulah Allah yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa atas setiap pekerjaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Ini doa kami dan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.